Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita sekalian, sehingga ketika Allah memberikan nikmat di pagi hari tanpa kita sadar, ketika di siang dan sore harinya kita ini melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan ketika Allah memberikan nikmat di waktu petang sore hari, kemudian tidak kita sadari kita juga melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan di malam hari. Tetapi inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna di dalam nama, sempurna di dalam zatnya, tidak pernah jenuh dan jemu memberikan kenikmatan itu kepada kita sekalian. Dan ma'asyiral muslimin, dan masih saja kita merasakan nikmat-nikmat Allah, masih merasakan enaknya makan, masih bisa merasakan nikmatnya gratis oksigen dan sebagainya. Oleh karena itu, mengikuti keteladanan dari para nabi dan para sahabat terdahulu, maka tidak ada harga pantas untuk membayar semua kenikmatan Allah itu kecuali kita balas dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Maka kalau kita mendapatkan nikmat sebesar 1 kilogram, maka iman kita juga harus meningkat 1 kilogram. Jadi begitulah. Dan ma'asyiral muslimin, dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, karena syukur itu sepanjang waktu, sepanjang hayat, selama kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, di judul yang sudah disampaikan oleh panitia bahwa kajian kita pagi hari ini masih membahas tema tentang kematian. Cuma dalam setiap pertemuan ini babnya berbeda. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkara yang bisa menyempitkan dan melapangkan kubur apa aja. Terus kemudian kita juga sudah membahas bagaimana sih kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Maka pada pertemuan pada pagi hari ini, bab yang akan kita bahas adalah siapakah yang setia ketika nanti kita meninggal dunia. Nah, dalam pembahasan bab ini ada 2 sub pembahasan atau subbab. Subbab yang pertama, yang setia mendoakan kita ketika nanti meninggal adalah keluarga kita. Kemudian subbab yang kedua adalah yang setia menemani dan menyertai kita hingga ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dialah adalah amal-amal perbuatan kita. Maka pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita awali pembahasan dari subbab yang pertama dulu. Siapakah yang setia nanti mendoakan kita ketika kita nanti sudah meninggal? Yaitu keluarga kita. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Bara bin Azib, bahwasannya ada keterangan dari Rasulullah SAW bahwasannya manusia ketika mereka semuanya telah wafat dan semua manusia itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka manusia itu akan ditanya oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Jadi pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir ini sebenarnya pertanyaannya simpel, sederhana. Cuma masalahnya tidak banyak yang bisa menjawab pertanyaan itu.
Dan mereka yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir ini hanyalah orang-orang yang mendapatkan keteguhan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat munkar dan nakir bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabb yang kamu sembah? Kemudian bertanya, "Wa man nabiyuka?" Siapa nabi yang engkau ikuti? Lalu kemudian bertanya juga tentang agamamu apa? Nah, kalau misalnya kita bisa menjawab tiga pertanyaan ini satu persatu dengan benar, maka di situ Allah Subhanahu wa taala melihat, memantau di atas arsy-Nya. Allah mengatakan, "Shadaqa abdi, hambaku ini telah berkata benar." Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya, ya, yaitu kepada malaikat munkar dan nakir, "Iftahu lahu baba ilal jannah." Bukakan pintu antara kehidupan alam barzahnya dengan kehidupan surga. Jadi nanti orang yang sudah mendapatkan nikmat kubur yang ditandai dengan bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka diberikan nikmat, pintu alam barzahnya akan dibuka, ya. Sehingga apa? Mereka penghuni kubur ini bisa melihat surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadi mereka ini yang mendapatkan nikmat kubur, walaupun masih di alam barzah, bisa melihat surga dan bisa membayangkan tentang keindahan surga. Karena apa? Dia merasa dia akan kembali kepada kehidupan surgawi. Nah, ternyata tidak itu saja. Ketika di alam barzah itu dia didatangi oleh sosok manusia yang rupawan. Lalu si mayit ini bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Maka dia pun menjawab, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu, dan aku yang akan menjadi bestimu, akan menjadi sahabatmu untuk menemani dirimu sampai ditegakkan hari kiamat. Jadi ma'asyiral muslimin, orang yang mendapatkan nikmat kubur itu pertama ditampakkan surga, karena tabir penutup alam barzah dan surga itu dibuka, sehingga dia melihat tentang kehidupan surga. Dan kemudian nikmat yang kedua, dia mendapatkan teman yang menemani, yaitu amal ibadahnya yang dirupakan seperti seorang yang rupawan. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang menarik di sini adalah penghuni kubur yang mendapatkan nikmat kubur ini, mereka itu mempunyai pertanyaan. Ketika menyampaikan pertanyaan ini, mereka itu sampai bengok-bengok, kalau orang Jawa bilang, sampai teriak-teriak. Mereka itu meminta kepada Allah tidak disegerakan ketemu dengan kiamat, ya, tetapi mereka mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji'i ila ahi." Ya Allah, segera datangkanlah hari kiamat supaya aku ini lekas berjumpa dengan keluargaku. Jadi rupanya penghuni kubur itu punya permintaan, ya, karena dia sudah lolos verifikasi amal-amalnya, ibadahnya, sudah mendapatkan nikmat kubur dan dipastikan 80% dia nanti akan menjadi calon penghuni surga, ya. Maka dia punya permintaan agar segera dipertemukan dengan keluarganya. Nah, makanya nanti kalau di antara mereka yang sudah meninggal ada seorang istri yang meninggal dunia, ya, dia akan segera minta kepada Allah, kangen, ingin segera bertemu dengan suaminya. Kalau yang meninggal ini adalah seorang suami dan sudah ditinggal istrinya pergi dahulu, maka sang suami itu minta kepada Allah, "Ya Allah, segera pertemukan aku dengan istriku." Kalau yang meninggal ini adalah seorang anak, ya, sedangkan orang tuanya juga sudah meninggal, maka dia meminta kepada Allah agar dia segera dipertemukan dengan orang tuanya. Kalau bapaknya sudah meninggal duluan, ya, anaknya sudah meninggal duluan, lalu kemudian bapak atau ibunya meninggal belakangan, dia meminta kepada Allah agar segera dipertemukan dengan anaknya yang sudah pergi dulu. Ternyata, ya, memori yang paling kuat yang tertanam di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia itu adalah tentang keluarga. Dia lupa dulu pernah jadi presiden, dia lupa dia dulu pernah jadi wali kota, ya, atau bupati, gubernur. Dia tidak ingat
kalau dulu itu dia punya beberapa perusahaan, sampai orang itu mengatakan dia itu seorang konglomerat. Tetapi ingatan memori yang paling kuat di dalam pikirannya adalah tentang keluarga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam sebuah riwayat Imam Muslim diterangkan bahwasannya kegiatan penghuni kubur itu dua, ya. Yang pertama, dia akan tidur seperti tidurnya seorang pengantin baru. Yang kedua, kegiatan mereka adalah merindukan kedatangan keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah meninggal duluan itu akan merindukan keluarganya, Pak. Maka kalau kadang-kadang kita ini punya adik, kita sudah meninggal duluan, lalu kita tahu adik kita baru saja meninggal, maka kita dalam alam barzah juga ingin ketemu mereka. Maka menurut keterangan hadis ini, mereka itu punya dialog, ya apa kabarnya anakku. Misalnya yang sang kakak ini ya meninggal dunia tahun 2000, tanya kepada adiknya, nanyakan anaknya, gimana anakku dulu? Oh, anak sampean dulu kuliah di Unibra Malang, kenalan sama temennya, nikah dapat orang Lumajang, sekarang sudah punya anak 2. Dia itu dapat mantu anaknya bupati, katakanlah begitu. Terjadi dialog. Jadi keluarga yang sudah meninggal duluan itu bertanya, saling kabar untuk keluarganya. Kadang-kadang apabila nenek kita sudah meninggal duluan, lalu bapak kita menyusul, mereka juga dialog, gimana anakmu dulu, gimana ini kabarnya ini, si fulan, saling menanyakan begitu. Dan ini ada riwayat yang sahih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka di sini bagi mereka yang sudah meninggal dunia, yang paling setia mendoakan kita itu siapa? Apakah ustadz? Ustadz akan mendoakan ketika pas prosesi pemakaman jenazah, ketika mensolati, ketika menguburkan, mendoakan, ustadznya mendoakan. Setelah itu lupa. Apakah sahabat kita? Ya, mereka juga mendoakan, tetapi hanya mungkin 2 atau 3 hari setelah itu memorinya akan hilang. Tetapi yang paling setia mendoakan kita ketika kita nanti sudah meninggal dunia adalah keluarga kita. Jadi yang mendoakan kita itu, misalnya kalau kita ini sudah meninggal, orang tua kita masih ada, pasti orang tua kita yang akan mendoakan kita. Bahkan setelah setiap selesai 5 waktu, mendoakan agar diampuni dosa-dosanya, mendoakan agar diterima amal ibadah kita. Yang kedua yang setia mendoakan kita adalah pasangan hidup kita. Kalau kita sebagai suami meninggal dunia, pasti istrinya setiap saat, setiap waktu bila terkenang, ya, bahkan setelah selesai sholat 5 waktu, dia akan mendoakan kita. Dan yang ketiga yang setia mendoakan kita adalah anak-anak kita. Makanya di sini disebutkan di dalam surat Ad-Dur ayat 21 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran apabila keluarga itu mempunyai visi dan misi yang sama, ya, di dalam iman, di dalam agama ini, mereka akan dikumpulkan kembali. Waladina amanu wa tabathum zuriyatuhum bi imanihim alhaqna bihim zuriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasabarahin. Surat Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi misalnya begini, Pak. Jadi kalau kita ini membentuk keluarga, lalu kemudian kita mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, maka seperti yang pernah disampaikan salah seorang ustadz, ya, ketika zaman Covid kemarin di dalam sebuah kanal YouTube, sang ustadz itu bersedih, ya, kenapa kok yang meninggal duluan kok ibu saya, ya. Jadi kalau zaman Covid dulu itu kan kadang-kadang satu keluarga itu kan kadang sampai 2 sampai 3 orang itu kan meninggal, jarak waktunya berdekatan. Jadi tampaknya sang ustadz ini terpukul, ya, walaupun dia itu ustadz, ya, tapi namanya manusia juga punya rasa sedih.
Nah, berhubung ustadznya ini hafal Quran, ketika dia murojaah, mereview hafalannya, dia akhirnya menemukan surat ini, surat Tur ayat 21. Sehingga akhirnya dia punya pemahaman. Kalau misalnya kita sama-sama punya tujuan yang sama ke Jakarta. Oh, ternyata bapak saya berangkat naik kereta api jam 6 pagi dari stasiun Mojokerto. Lalu kemudian ibu saya lebih milih naik pesawat, ya, berangkat jam 8 pagi. Lalu kemudian kakak saya ternyata milih perjalanan naik bis dari terminal Bungurasih jam 1 siang, dan saya milih nanti berangkat ke Jakarta dari stasiun, berangkat setelah sholat asar sore. Jadi berangkatnya beda-beda tapi tujuannya sama. Maka orang hidup di dunia seperti itu. Kalau misalnya kita itu punya tujuan yang sama, menggapai kehidupan akhirat, maka keluarga juga gitu. Ada yang meninggal tahun sekian, ada yang meninggal tahun sekian, mereka saling bergantian berangkat pulang terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sama, cuma jam pemberangkatnya beda, dan ketika mereka pasti akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka bila keluarga itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Maka ketika ada seorang ayah, seorang suami yang membangunkan anaknya, membangunkan istrinya untuk qiyamul lail, untuk membangunkan salat subuh, ya, maka perbuatan inilah yang bisa menjadikan mereka semuanya masuk surga. Ketika ada seorang bapak yang punya anak gadis, anak perempuan, sudah balik dan sudah ada kewajiban untuk menggunakan jilbab, menutup aurat, maka perbuatan dari bapaknya inilah yang menyebabkan mereka akan kembali berkumpul di dalam kehidupan surga. Kalau ada orang yang seorang kepala keluarga yang komitmen mencari harta yang halal, tidak mau memberikan nafkah keluarganya dari harta yang haram, maka perbuatan inilah yang menjadikan mereka akan kembali bertemu dengan keluarganya di surga. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, barang haram itu apabila masuk ke dalam tubuh kita, maka makanan yang haram itu akan menjadi santapan dari neraka, termasuk apabila itu dimakan oleh anak istrinya yang mereka tidak tahu apa-apa. Makanya diceritakan mereka itu akan marah, protes kepada ayahnya, ayah, kenapa engkau memberikan harta yang haram kepada kami, sehingga kami pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, karena di dalam tubuh kita ini ada harta yang haram. Lalu sang istri mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau korupsi, kenapa engkau mencuri yang bukan hakmu, sehingga menyebabkan kami semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Maka seperti itulah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi nanti ketika ada jenazah yang baru saja dimasukkan ke dalam liang lahat, kita kembali kepada pembahasan awal. Jadi jenazah itu akan mengatakan, Rasul mengatakan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, idza wudi'atil janazatu wa tamalaha rijalul alal anahim. Kalau jenazah itu baru saja diangkat dari atas kerandanya, lalu kemudian dia itu orang beriman, maka perhatikan ucapannya, qaddimuni qaddimuni, cepat, ayo cepat, cepat bawa saya ingin bertemu dengan liang lahat. Kenapa kok ada orang bertemu dengan liang lahat kok pede? Karena dia yakin bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kemudian dia ingin segera dibangkitkan hari kiamat dan ingin bertemu dengan keluarganya. Fa idza kanat gharu sholihatin, kalau si jenazah itu selama hidupnya tidak pernah takut kepada Allah, berbuat dosa dan kemaksiatan, dia berteriak, hei, kemana kau bawa aku ini, kemana kau bawa aku ini, jangan, jangan, jangan. Mereka berteriak gitu, mereka ketakutan dia. Makanya inilah kalau ada keluarga yang setia, ya, sampai kita rindukan ketika sudah meninggal dunia, makalah ini yang dinamakan dengan rahmat. Maka kalau ada anggota keluarga kita yang dalam kehidupan setia, yang dalam kehidupan dunia masih setia kepada kita, mendoakan, ya, untuk kita ampunan, agar dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima, maka inilah yang dinamakan rahmat. Makanya kalau di bulan-bulan seperti ini kan banyak orang manten, ya,
Di undangan itu kan ditulis surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'alal bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan untuk hidupmu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan menjadikan rasa di antaranya mawaddatan wa rahmah, rasa kasih sayang. Inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun, sungguh ini adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Makanya ma'asyiral muslimin, para sahabat terdahulu itu mengerti, ya, mengerti bahwa kalau dia ingin kembali bertemu dengan istrinya, seperti kisah sahabat Abu Darda berpesan kepada istrinya Ummu Darda, istriku, nanti kalau aku mati kamu jangan nikah lagi ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan apabila istri itu menikah beberapa kali, 2 atau 3 kali, maka sang istri itu akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya, dengan catatan kalau suaminya adalah suami yang soleh. Makanya dengan melihat hadis ini, Abu Darda itu karena sangat cinta dengan istrinya, dia berpesan agar nanti ketika sudah mati kamu jangan nikah lagi. Karena apa? Karena aku ingin menjadikan engkau menjadi ratunya bidadari di surga. Aku ingin kembali bertemu denganmu kembali di surga. Makanya prestasi seorang wanita itu di dunia itu bukan menjadi wali kota, bukan menjadi gubernur. Kebetulan wali kota kita juga wanita, gubernur kita juga wanita. Prestasi seorang wanita itu bukan menjadi seorang direktur atau di sebuah perusahaan. Prestasi wanita itu bukan ketika dia menjadi seorang profesor, dokter dan sebagainya, tetapi ketika wanita itu prestasi yang paling tinggi di dunia itu adalah ketika dia mampu mendapatkan ridho dari suaminya. Makanya dalam hadis disebutkan apabila ada seorang wanita yang meninggal dunia, dia terbujur kaku, ya, dibungkus kain kafan, lalu di situ suaminya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ridho dengan istriku ini yang kau takdirkan hidup bersamaku ini. Maka ketika sang suami mengatakan ridho, maka wanita tersebut langsung dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Makanya sampai-sampai seorang wanita itu diberikan iming-iming, apabila ada seorang wanita yang berpuasa di bulan Ramadan, melakukan sholat 5 waktu dan dia patuh terhadap suaminya, maka silahkan nanti akan masuk pintu surga mana saja yang dia pilih. Dan pintu surga itu ada 8. Jadi ada 8 pintu surga. Baiklah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, itu sebab pertama, yaitu yang setia mendoakan kita dalam kehidupan dunia adalah keluarga kita. Kemudian pembahasan berikutnya pada subbab berikutnya, siapakah yang paling setia menemani kita nanti ketika sudah meninggal? Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadfa'ul mayita salasatun fayarji usnani wa yabgha wahidun yadfa'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji ahluhu wa maluhu wa yabgha amaluhu. Rasulullah SAW menyampaikan, mayit itu nanti ketika akan dimakamkan diantar ke kuburan, diantar oleh 3, ya, hartanya. Dan dari 2 yang mengantar ini, dari 3 yang mengantar ini, 2 akan kembali, yaitu keluarga dan hartanya, sedangkan 1 yang tetap akan menemani dirinya. Dan 1 yang menemani dirinya adalah amal ibadahnya. Makanya ma'asyiral muslimin, ini menjadi perundungan bagi kita bahwasannya manusia itu pasti punya harta, pasti punya kekayaan, ya. Yang tidak akan ikut ke kuburan itu adalah keluarganya. Makanya kalau kita lihat di sinetron, ya, ada pasangan suami istri mengatakan, aku cinta mati kepadamu, aku ingin hidup semati bersamamu. Maka apabila engkau mati, aku ingin agar senantiasa menemanimu.
tetapi ternyata itu hanya lip service, Pak. Ketika pasangan hidupnya meninggal dunia, dia tidak mungkin mau menemaninya pasangannya di alam kubur, ya. Dan mereka akhirnya rela meninggalkan. Dan lama kelamaan pasti dia akan menerima, dan dia akan menerima kenyataan bahwa pasangan hidupnya tidak ada, sehingga akhirnya suatu ketika dia tertarik dengan orang lain, dia nikah lagi. Jadi ternyata janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu juga dengan harta, Pak. Dalam sebuah riwayat ini ada perkataan seorang sahabat dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang paling mengherankan aku itu adalah orang yang sibuk mencari harta. Seumur hidupnya dia itu mencari harta, mengumpulkan harta, dan dia sempat menikmati sebentar lalu kemudian meninggal dunia. Dan ironisnya, setelah dia meninggal, hartanya itu diwariskan kepada ahli warisnya. Padahal dulu ketika dia mengumpulkan harta, dia sering meninggalkan sholat. Padahal dulu ketika dia meninggalkan harta, dia tidak pernah membantu agamanya Allah. Padahal dulu ketika dia mencari harta, dia rela menjual dirinya, menjual kehormatannya, bahkan menjual agamanya. Sekarang kan lagi ngetren kan, ada seseorang yang rela menjual agamanya demi apa? Demi harta yang dia cari. Padahal dulu ketika dia mencari harta, dia itu rela melakukan segala cara, bahkan tidak jarang harus zalim kepada orang lain. Tapi uniknya, harta yang dia kumpulkan, ya, dia tidak ikut memiliki. Harta itu akan segera berpindah kepada ahli warisnya. Dan harta itu adalah salah satu contoh bahwa dia tidak pernah setia dengan tuannya. Dia bisa rela berpindah kepada tuan yang baru penuh dengan ridhonya. Ya seperti air, Pak, menetes mencari tempat yang lebih rendah. Begitu juga harta. Maka itulah hakikatnya harta. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita di awal, ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan yadfa'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan mengantarkan keluarganya dan hartanya dan amalnya ketika sudah nyampe kuburan, dua yang kembali, harta dan keluarga, sedangkan amal ibadahnya menyertainya. Jadi ahluhu itu adalah keluarga, wa maluhu itu adalah harta, wa yabqa amaluhu adalah amalnya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya dalam hal ini para ulama itu memberikan beberapa pendapat. Harta apa sajakah yang bisa menyertai kita nanti? Para ulama memberikan pendapatnya. Yang pertama, jadi amal ibadah yang bisa bermanfaat, yang bisa menyertai orang yang sudah mati adalah yang pertama, dia mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang mensolatinya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, man mata fasyusolli alaihi arba'una rajulun la yusrikun nabila ila syafa' humullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang meninggal dunia lalu kemudian dia disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat musyrik, ya, standarnya orang tidak berbuat orang yang soleh itu apa? Ya tidak berbuat musyrik, standarnya orang soleh. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini hidup di dunia, kita itu harus mempunyai banyak teman, jangan memperbanyak musuh, ya. Seperti yang sering disampaikan Pak Prabowo itu, bagi saya satu orang teman itu sedikit, saya harus banyak mencari teman. Tetapi satu orang musuh itu terlalu banyak. Jadi sebuah kata-kata yang bisa kita jadikan konteks dalam pemahaman ini. Makanya pastikan mereka yang kenal dengan kita, bersahabat dengan kita, suatu saat mereka itu akan mendoakan kita, mensolati kita. Karena orang hidup di dunia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa masuk surga sendirian, pasti butuh doa dan dari orang lain.
Maka ketika sudah mati, sudah tidak butuh oksigen, sudah tidak butuh makan dan minum, sudah tidak butuh apa lagi. Tetapi yang paling dibutuhkan bagi orang yang sudah meninggal adalah ampunan. Dan doa ampunan ini akan kita dapatkan kalau kita juga sering memohonkan ampunan untuk orang lain. Yang kedua, para ulama mengatakan yang bisa menyertai amal ibadah kita dalam kehidupan akhirat adalah sedekah kita. Jadi kalau kita ini punya wakaf, punya sedekah, ya, itu akan menyertai kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya tetap ada. Ya, termasuk pahala jariah. Begitu juga kalau ada seorang anak yang mensedekahkan atau mewakafkan harta untuk orang tuanya sudah meninggal, ini juga bisa sampai. Dan masalah harta yang disedekahkan atas nama orang tua ini dalam kalangan para ulama tidak banyak perdebatan, tidak banyak perselisihan pendapat. Tapi kalau mengirimkan bacaan Al-Quran, nah masih banyak yang berpendapat berbeda. Makanya ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat dari Sa'ad bin Ubadah, dia itu berinfak untuk keluarganya, maka Rasulullah tidak apa-apa, infaklah untuk nama orang tuamu, dan pasti pahala dari sedekahmu itu akan nyampe. Kemudian yang ketiga, amal yang bisa menyertai kita dalam kehidupan akhirat itu adalah ilmu bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia, ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha man amila biha. Man sana fil Islam sunatan hasanatan, di barang siapa di dalam agama Islam ini mengajarkan sunnah, mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kalau kita ini punya pernah ngajarkan sholat kepada seseorang, lalu orang itu punya anak, ngajarkan sholat kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada ponakannya, dan mereka yang pernah diajari sholat itu juga mengajarkan sholat kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang kita ajarkan ini tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keempat, amalan yang bisa menyertai kita nanti dalam kehidupan akhirat adalah ketika kita mampu menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan ini sudah sering dibahas dan disampaikan. Baiklah ma'asyiral muslimin, inilah bab pembahasan panjang dari kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu kitab At-Tazkirah, yaitu tentang membahas tentang kematian. Bab yang kita bahas pada pagi hari ini adalah yang paling setia menemani kita ketika kita sudah meninggal dunia. Dan di dalam pembahasan ini ada dua subbab. Yang paling setia mendoakan kita dalam kehidupan dunia adalah keluarga kita, dan subbab berikutnya adalah yang paling setia menemani kita dalam kehidupan akhirat adalah amal ibadah kita. Dan tentunya para ulama memberikan pemahaman amal ibadah yang menemani kita dalam kehidupan akhirat adalah amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila amal itu kecampur dengan riya, kecampur dengan sum'ah, maka secara otomatis amal itu tertolak. Maka kita harus punya tekad, jadikanlah amal itu adalah amal yang ikhlas, mengikuti sesuai dengan sunnah. Maka dapat dipastikan kalau kita ikhlas dan menjalankan amalan itu sesuai sunnah, maka dapat dipastikan Allah jamin amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah ma'asyiral muslimin, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.